Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe-nya kakak. Channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya. Selamat mendengarkan. Chu Feng tidak tahu bahwa dia ditemukan oleh pria berambut putih dan lapis baja hitam. Sebaliknya, dia lebih tertarik melihat cermin besar yang terbentuk di pintu masuk zaman para dewa. Jadi, semua yang baru saja kita lakukan bisa dilihat di luar, kan? Chu Feng tidak bisa menahan senyum, berpikir bahwa zaman para dewa cukup menyenangkan. Meskipun cermin ini hanya memantulkan gambar, tidak ada suara yang terdengar. Tapi semua orang di level ini bisa membaca bibir, jadi orang di luar mungkin bisa menebak apa yang dikatakan orang di dalam. Untungnya, orang-orang di dalam tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan, jika tidak, bukankah warna asli mereka akan terlihat? Jie Tianran adalah orang tua itu. Setelah menghela nafas, mata Chu Feng dengan cepat tertuju pada Jie Tianran. Tidak mungkin, saat ini, cermin memantulkan hamparan langit berbintang yang luas. Tapi orang yang paling menarik perhatian tentu saja adalah Jie Tianran yang menyebabkan penglihatan dan mengikuti tangga menuju langit. Jalannya berbeda dengan jalanku. Aku ingin tahu apakah dia akan mendapatkan sesuatu. Chu Feng sedikit khawatir. Kekuatan Jie Tianran belum ditentukan, tapi Chu Feng yakin bahwa dia tidak sesederhana Tianlong kelas 1. Dilihat dari ekspresi tenangnya saat menghadapi pemimpin sekte jiwa merah dan lainnya sebelumnya, dapat dinilai bahwa kekuatan Jie Tianran berada di atas mereka. Bahkan tingkat kultivasi Master Sekte Abadi Changqiong dan Master Tubuh Ilahi Tianfu sebagian besar terkait dengannya. Dia seharusnya memiliki banyak kartu truf. Sekarang zaman para dewa telah dimulai, dia tidak lagi menyembunyikannya dan secara bertahap mengungkapkannya. Jika dia masih bisa mendapatkan sesuatu di zaman para dewa, itu bukan hal yang baik bagi Chu Feng. Jie Tianran berhasil memasuki gerbang penghalang, dan yang lainnya mulai naik ke panggung. Secara kebetulan, orang kedua yang naik ke panggung adalah Master Tubuh Ilahi Tianfu dan Yu Wen Yanri, cucu dan cucunya. Tangga yang dibuka oleh penguasa Tubuh Ilahi Tianfu juga menimbulkan sebuah penglihatan. Meskipun penglihatan tersebut tidak dapat dibandingkan dengan Jie Tianran, itu masih cukup spektakuler. Hal ini membuat orang-orang di dalam semakin merasa bahwa ada fenomena aneh itu ada hubungannya dengan kultivasi dan tidak ada hubungannya dengan bakat. Namun ketika Yu Wen Yanri naik ke atas panggung, orang-orang menyadari bahwa mereka salah. Terik matahari Yu Wen tidak hanya menimbulkan penglihatan, tetapi penglihatannya bahkan mengejutkan langit dan bumi. Nyala api yang menggelinding menyelimuti langit berbintang, seolah membentuk matahari dan menyulut langit berbintang. Area yang dicakup oleh api lebih luas dari penglihatan Jie Tianran sebelumnya. Terutama semua orang di luar zaman dewa dapat melihat lebih jelas melalui cermin. Nyala api benar-benar menyelimuti seluruh area yang terlihat di cermin, yang sedikit lebih kuat dari Jie Tianran. Pemandangan ini menimbulkan keheranan besar dari dunia. Jelas sekali, bakat Yu Wen Yanri telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Namun dibandingkan dengan mereka yang berada di luar zaman para dewa, semua orang di zaman para dewa lebih terstimulasi. Saya tidak tahu apakah itu efek mental atau sesuatu yang lain, tetapi tidak peduli berapa tingkat kekuatan Anda merasa nyala apinya sangat panas saat ini, dan Anda tidak dapat menahannya. Saudara Yu Wen, apakah kamu begitu kuat? Qin Xuan memandang Yu Wen Yanri yang naik ke langit dengan ekspresi serius, dan hatinya bahkan lebih terkejut, meskipun dia sudah lama tahu bahwa bakat Yu Wen Yanri lebih unggul darinya. Namun ketika penglihatan seperti itu muncul secara intuitif, dia masih merasakan tekanan yang besar. Mereka berdua jenius. Jika, setelah beberapa saat, dia gagal menghasilkan sebuah penglihatan, bukankah itu akan menjadi keputusan pengadilan? Kalau kamu bilang tidak peduli, itu bohong. Belum lagi para penggarap seni bela diri masa kini, bahkan ayah dan anak perempuan Zhao Laoba dan Zhao Zuyin mau tidak mau melihat ke arah Yu Wen Yanri. Zhao Zuyin sudah lama mengetahui bahwa Yu Wen Yanri bukanlah orang yang sederhana, jadi secara relatif, dia sudah cukup siap. Zhao Laoba menunjukkan senyuman penuh arti, sepertinya Chu Feng bukan satu-satunya di antara generasi sekarang. Setelah Yu Wen Yanri dan kakeknya naik ke gerbang pesona, giliran Zhao Zuyin dan master dari Sekte Abadi Changqiong. Penguasa Sekte Abadi Changqiong membuka tangga menuju surga, yang juga menyebabkan fenomena aneh. Pemandangan itu mirip dengan penguasa tubuh Dewa Tianfu. Namun,
Penglihatan yang disebabkan oleh Zhao Zuyin mirip dengan Jie Tianran. Meski lebih lemah dari Jie Tianran, namun sama-sama mengejutkan surga dan manusia. Sayangnya dia mengenakan jubah dan kerudung, sehingga orang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, dan mereka mulai membicarakannya, bertanya-tanya siapa dia. Terutama orang-orang di luar, mereka semua mengira Zhao Zuyin adalah junior masa kini, dan mereka semua menghela nafas sejenak. Ada juga generasi junior masa kini yang memiliki rahasia tersembunyi. Namun, Zhao Zuyin tidak puas dengan penglihatan ini. Dia mengerutkan kening dan menunjukkan ketidaksenangan. Penglihatan belaka tidak berarti apa-apa. Teman kecil Chu Feng, bukan karena dia bahkan tidak bisa memicu penglihatannya, tapi bisakah kita mengatakan bahwa dia lebih lemah dari Yuan Yanri? Sebuah suara rahasia terdengar di telinga Zhao Zuyin, dan itu adalah ayahnya, Zhao Laoba. Mendengar penghiburan ayahnya, wajah Zhao Zuyin menunjukkan senyuman. Dia sebenarnya takut mengecewakan ayahnya. Jika ayahnya tidak peduli, mengapa dia harus peduli? Namun tak lama kemudian, semua orang terkejut dan mulai berbicara lagi. Ternyata ada perubahan di sisi pemimpin Sekte Abadi Changqiong. Tangganya runtuh seperti yang dilakukan Chu Feng sebelumnya, dan dia tersedot ke dalam gerbang penghalang. Tuan dari Sekte Abadi Changqiong juga gagal. Dia juga tidak ingin memasuki zaman para dewa. Chu Feng bijaksana, dan dia melihat bahwa master dari Sekte Abadi Changqiong bermaksud untuk menyerah. Chu Feng menyerah untuk memasuki zaman para dewa karena dia tahu bahwa jalannya hanya akan memiliki kerugian tetapi tidak ada keuntungan. Tapi dia tidak menyangka bahwa master dari Sekte Abadi Changqiong bisa melihat dengan begitu jelas. Jadi mengapa master dari Sekte Abadi Changqiong menyerah? Hanya ada satu kemungkinan. Dari awal hingga akhir, dia tidak punya niat untuk benar-benar memasuki zaman para dewa. Orang tua ini memiliki raut wajah yang menyeramkan, dan dia tidak tahu hal buruk apa yang tersembunyi di perutnya. Chu Feng menghela nafas dalam hatinya. Selanjutnya, yang lainnya muncul satu demi satu. Namun ada satu orang yang penampilannya kembali mengejutkan, yaitu Zhao Laoba. Dia tidak hanya menimbulkan penglihatan yang dia timbulkan bahkan berada di urutan kedua setelah Jie Tianran dan Zhao Zuyin. Jauh di atas Master Tubuh Ilahi Tianfu dan Master dari Sekte Abadi Changqiong. Orang-orang tidak menyangka bahwa keberadaan awal dewa sejati ini dapat menyebabkan perubahan yang begitu mengejutkan. Segera setelah itu, Qin Xuan juga menimbulkan penglihatan. Penglihatannya mirip dengan Zhao Laoba, tetapi tidak lebih lemah. Namun dibandingkan dengan Yuan Yanri, penglihatan mengejutkan itu memang jauh lebih gelap. Sama seperti bintang-bintang kecil yang bersaing memperebutkan kecerahan dengan matahari dan bulan, mereka tidak dapat dibandingkan. Pada saat ini, orang-orang di berbagai tempat di langit berbintang di luar zaman para dewa mengalihkan pandangan mereka dari cermin dan melihat ke suatu tempat di langit berbintang. Sebuah spanduk dengan 9 warna cahaya muncul di sana. Benderanya sangat besar, ditambah dengan cahayanya yang cemerlang. Sulit untuk tidak menarik perhatian orang di langit berbintang. Siapakah Zhao Zhao dan Zhao Hong? Apakah ada yang salah dengan orang ini? Dia datang ke sini untuk merayuku. Apakah dia sudah gila? Namun setelah melihat tulisan di bendera tersebut, orang-orang mengumpat dengan jijik dan mengabaikannya. Seolah-olah ada orang gila yang muncul, karena ada garis tertulis di benderanya. Zhao 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 Hong, aku mencintaimu. Tapi dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng tampak bahagia. Jadi dia segera terbang menuju arah bendera. Meski langit berbintang sangat besar, untungnya benderanya tidak terlalu jauh dari posisi Chu Feng. Setelah semakin dekat, Chu Feng dapat melihat dengan jelas siapa orang yang berdiri di langit berbintang yang mengibarkan bendera besar itu. Itu adalah seorang pria yang mengenakan celana berbunga-bunga dan topeng di wajahnya. Kenapa, kamu malu? Chu Feng diam-diam mengirim pesan. Aku akan menghapusnya. Setelah mendengar ini, pria itu segera melepaskan benderanya dan melihat ke arah Chu Feng. Ikut denganku. Saat Chu Feng berbicara, dia naik ke udara dan meninggalkan area itu terlebih dahulu. Dia tidak pernah muncul dari awal sampai akhir, tapi dia diam-diam memberikan bimbingan kepada orang itu, sehingga orang itu selalu bisa mengikuti Chu Feng. Baru setelah dia tiba di lapangan bintang yang menurut Chu Feng aman, Chu Feng berhenti dan mengungkapkan tubuh aslinya. Setelah orang itu mendekat, dia melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang sangat dikenal Chu Feng. Orang ini tidak lain adalah Wang Qiang. Aku,
Aku berkata, kamu, mengapa kamu menyerah? Dia juga melihat bahwa Chu Feng menyerah atas inisiatifnya sendiri. Setelah tersingkir, dia harus kembali ke langit berbintang ini. Hanya saja langit berbintang terlalu besar, Chu Feng memiliki harta karun, dan tidak nyaman bagi musuhnya untuk muncul secara langsung. Dia kemudian mendapat ide untuk datang ke Chu Feng. Tidak nyaman berbicara di sini. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan token teleportasi, membuka terowongan teleportasi di tempat, dan melangkah ke dalamnya bersama Wang Qiang. Jalan yang baru saya mulai berbahaya dan tidak berguna. Tidak ada gunanya masuk dan menderita. Tentu saja saya harus menyerah. Bagaimana denganmu, mengapa kamu menyerah? Tanya Chu Feng di terowongan teleportasi. Dia tahu bahwa Wang Qiang pasti sudah menyerah sendiri. Jika tidak, dengan bakat Wang Qiang, tidak mungkin dia gagal. Aku. Intuisiku memberitahuku bahwa tidak ada yang baik di zaman para dewa ini. Daripada membuang-buang waktu, tidak, lebih baik membuangnya secepat mungkin, giginya. Ya, benar. Ini untukmu. Saat Wang Qiang berbicara, dia melemparkan tas Qiankun ke arah Chu Feng. Meskipun tas Qiankun tidak besar, ruang dalamnya sangat besar, sebanding dengan dunia luar angkasa, dan diisi dengan kristal emas. Sumber daya budidaya, sumber daya pelatihan yang sangat besar. Sumber daya yang diberikan kepadamu oleh rumah surgawi tubuh ilahi. Tanya Chu Feng. Jangan khawatir tentang dari mana asalnya. Bagaimanapun, aku memberikannya kepadamu, jadi kamu bisa mengambilnya dan menggunakannya. Wang Qiang berkata sambil tersenyum. Pantas saja kamu gagal menerobos ke alam dewa sejati. Kamu belum menggunakan sumber daya kultivasi yang diberikan kepadamu oleh istana surgawi tubuh ilahi. Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan melemparkan sumber daya budidaya ke Wang Qiang. Apa, kamu meremehkan hadiah kakakmu? Wang Qiang bertanya. Sumber daya budidaya ini secara khusus disiapkan untuk tubuh pemberian Tuhan. Bukankah sia-sia jika saya menggunakannya? Meskipun saya seorang setengah dewa sekarang, saya memiliki sarana untuk sementara meningkatkan kultivasi saya ke alam dewa sejati. Apakah Anda memilikinya? Tanya Chu Feng. Aku tidak punya sarana seperti itu. Tapi aku tidak punya musuh sebanyak kamu. Katakan pada dirimu sendiri, siapa di antara kita siapa yang harus meningkatkan kultivasinya lebih cepat? Berhentilah bicara omong kosong dan perbaiki dengan cepat. Saya punya cara saya sendiri untuk menerobos. Saat Chu Feng berbicara, dia mengambil tas Qiankun dan memaksanya ke Wang Qiang. Jangan menghalanginya, aku akan menakutimu, kata Wang Qiang. Jangan khawatir, itu tidak akan membuatku takut, itu akan menyakitiku paling banyak. Brengsek, Wang Qiang mengutuk dan kemudian bertanya, kamu benar-benar tidak menginginkannya. Sumber daya budidaya itu jelas diciptakan khusus untuk Anda. Anda harus cepat dan meningkatkan budidaya Anda, jika tidak, Anda akan ditinggalkan oleh saya dan tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Baiklah, aku tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Wang Qiang tidak punya pilihan selain menyisihkan sumber daya budidaya. Ya, siapa gadis itu? Wang Qiang bertanya. Gadis yang mana? Tanya Chu Feng. Hanya, yang diblokir rapat. Wang Qiang bertanya. Oh, Chu Feng tahu bahwa Wang Qiang bertanya tentang Zhao Zuyin, jadi dia berkata, zaman kuno. Bagaimana? Bagus, apakah terlihat bagus? Wang Qiang bertanya sambil tersenyum. Tidak buruk, ada apa? Kamu sudah memiliki Zhao Hong, dan kamu masih merindukan gadis lain. Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Hanya saja, tidak cukup menarik bagimu untuk mengatakan itu. Kamu sendiri sudah menjadi beberapa orang. Wang Qiang mengerutkan bibirnya. Kalau begitu aku akan memperkenalkannya padamu nanti. Tanya Chu Feng. Lupakan, itu pasti jelek, kalau tidak kamu tidak akan begitu baik, dan baik hati. Itu tidak jelek, itu sangat bagus. Kata Chu Feng. Percayalah pada dirimu sendiri. Wang Qiang menjadi semakin tidak percaya. Ya, pernahkah kamu mendengarnya? Wang Qiang bertanya. Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu bicarakan? Tanya Chu Feng. Sekte Abadi dan Dandao, kata Wang Qiang. Apa yang terjadi dengan Sekte Alkimia Abadi? Tanya Chu Feng.
Keluarganya, hancur, kata Wang Qiang. Keluarganya musnah. Mata Chu Feng berubah. Bagaimanapun, alchemy Immortal Sect bukanlah kekuatan biasa, dan memiliki perseteruan darah dengannya. Chu Feng selalu ingin menghancurkan sekte alkimia abadi dengan tangannya sendiri, namun budidayanya masih dangkal, jadi dia belum pergi ke sana. Kenapa tiba-tiba terhapus? Anda harus tahu bahwa alchemy Immortal Sect memberontak dengan Long Lin, dan dengan dukungan Long Lin, tidak banyak orang yang berani menyentuh mereka sekarang. Apakah kepala klan Naga Totem dan yang lainnya melakukannya? Tapi Chu Feng segera memikirkan sebuah kemungkinan. Sekte Abadi dan Dao memang mengikuti Qilin, tetapi mereka juga mengkhianati pemimpin klan Naga Totem dan luka mereka seharusnya sudah pulih. Dengan kemampuan mereka, dimungkinkan untuk membalas dendam dari skala naga, dan secara alami lebih mudah untuk berurusan dengan sekte alkimia abadi belaka. Tidak, sepertinya itu tidak dilakukan oleh seseorang dari klan Naga Totem. Apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Aku baru saja mendengarnya. Mungkin itu terjadi belum lama ini, dan masalahnya belum menyebar sepenuhnya. Wang Qiang segera menceritakan apa yang terjadi. Setelah Wang Qiang keluar dari zaman para dewa, dia tidak melakukan apapun dan berkeliaran di langit berbintang. Saya kebetulan bertemu dengan seorang lelaki tua yang baru saja datang ke langit berbintang ini untuk menyaksikan kegembiraan. Dunia tempat lelaki tua itu berada adalah dunia sekte alkimia abadi. Orang tua itu berkata bahwa beberapa hari yang lalu, sekte alkimia abadi telah meluncurkan formasi pelindung, dan seluruh sekte alkimia abadi tertutupi. Kekuatan formasi pelindung sangat kuat, mencapai tingkat yang mendekati puncak dewa sejati. Wang Qiang membandingkan waktu dan menemukan bahwa waktu ketika formasi pelindung dibuka tidak jauh dari waktu ketika Chu Feng dan yang lainnya bertemu Jia Lingyi. Jia Lingyi disiksa oleh Chu Feng dan melarikan diri dengan mengorbankan nyawanya, jadi dia mau tidak mau melarikan diri kembali ke alchemy Immortal Sect. Formasi pelindung dari sekte abadi alkimia dibuka pada waktu yang hampir bersamaan ketika Jia Lingyi melarikan diri kembali. Singkatnya, sejak formasi pelindung dibuka, tidak ada orang dari luar yang bisa masuk, dan tidak ada orang di dalam yang bisa keluar. Hingga beberapa hari yang lalu, kekuatan formasi pelindung akhirnya menghilang. Tapi pemandangan setelah menghilang menyebabkan semua orang merasa ngeri. Seluruh sekte alkimia abadi yang luas telah berubah menjadi lautan api yang tak ada habisnya. Belum lagi orang-orangnya, bahkan bangunan yang telah diberkati dengan pelindung kuat selama bertahun-tahun pun ikut terbakar. Ada satu orang yang hidup di sekte alkimia abadi, dan itu adalah Jia Lingyi. Namun konon Jia Lingyi mengigau dan menjadi gila. Api, setelah mendengar ini, mata Chu Feng berubah. Kamu memberitahuku, sebelumnya nenekmu masih hidup. Kudengar sekte nenekmu pandai menggunakan api, jadi menurutku, mungkinkah itu nenekmu? Itu mungkin. Wajah Chu Feng yang biasanya tenang tidak lagi tenang saat ini. Dia telah lama mengetahui bahwa neneknya masih hidup dan telah bertemu dengannya di lembah gajah di alam atas reinkarnasi. Hanya saja Chu Feng saat itu tidak mengetahui bahwa dia adalah neneknya, jadi dia melewatkannya. Kemudian, Chu Feng memegang potret itu dan mengkonfirmasi dengan Guru Yue bahwa ibu mertua misterius itu adalah neneknya. Namun, nenek Chu Feng memiliki masalah dengan kesadarannya dan budidayanya tidak lemah, sehingga dia tidak dapat menemukan jejaknya. Tapi saat ini, orang yang paling mungkin terkait dengan kehancuran sekte abadi dan Dao sebenarnya adalah neneknya. Ngomong-ngomong, aku akan baik-baik saja lain kali, ayo pergi sebentar. Wang Qiang tahu bahwa Chu Feng sangat menyayangi neneknya. Meski hanya spekulasi dan belum ada informasi akuratnya, Anda tetap patut mencobanya. Ya, Chu Feng setuju, dan itulah yang dia maksud. Namun, Chu Feng tidak langsung menuju lokasi alchemy Immortal Sect, karena terowongan teleportasi tempat mereka berada saat ini terhubung ke sebuah rumah yang berdiri di langit berbintang. Rumah ini ditinggalkan oleh mantan guru Tao Long Yi dan Long Er. Mereka dan Chu Feng sebelumnya telah mengamati zaman para dewa di sini. Chu Feng baru saja menemukan jejak dua pendeta Tao, Long Yi dan Long Er di zaman para dewa. Saya merasa bahwa mereka mungkin tidak dapat melanjutkan lebih jauh ke dalam zaman para dewa, dan mungkin sebaiknya mereka menyerah saja. Jika tidak terjadi apa-apa, maka mereka harus menunggu Chu Feng di sini. Begitu dia keluar dari gerbang penghalang, ekspresi Chu Feng tiba-tiba berubah.
Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.